Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jumpa lagi dengan saya, Andriani Hanjani. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai metode penggabungan usaha. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metode penggabungan usaha, di mana terdapat dua macam metode penggabungan usaha. Yang pertama adalah pooling of interest method atau metode penyatuan kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah purchase method atau metode pembelian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing metode penggabungan usaha. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode penyatuan kepemilikan. Suatu penggabungan usaha dalam PSAK nomor 22, untuk metode penyatuan kepemilikan, dalam metode ini diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Berikut ini adalah prosedur akuntansi penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Yang pertama, aktiva, utang, dan modal tetap dicatat sebesar nilai bukunya. Kemudian yang kedua, untuk saldo modal saham dari perusahaan pembentuk dijumlahkan untuk menentukan saldo modal saham dari unit gabungan termasuk laba ditahan atau defisit laba. Jika modal saham tersebut berubah atau bertambah maupun berkurang, maka jika bertambah, maka pertambahannya tersebut diambil dari agio saham. Kalau masih kurang, dapat diambil dari laba ditahan. Kemudian jika perubahannya adalah berkurang, maka kekurangannya ditambahkan pada agio saham. Kemudian yang ketiga, semua biaya yang terjadi dalam penerbitan saham untuk melaksanakan penggabungan dianggap sebagai beban periode berjalan. Kemudian yang keempat, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Kemudian yang kelima, laporan keuangan penggabungannya adalah penjumlahan dari laporan keuangan pemilik perusahaan yang bergabung. Berikutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode purchase atau metode pembelian, di mana di sini dalam metode pembelian memandang penggabungan usaha sebagai pembelian perusahaan yang sama halnya seperti pembelian aset atau sekelompok asetnya. Sehingga di sini seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan yang dibeli harus dicatat berdasarkan nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Kemudian, penggabungan usaha dengan metode pembelian ini didasari bahwa anggapan pemilik perusahaan tersebut menyerahkan aset bersihnya kepada perusahaan penggabungan, diganti dengan saham atau sejumlah aset lainnya. Sehingga di sini, jika jumlah yang dibayarkan atau nilai pasar modal saham yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar dari aktiva bersihnya, maka kelebihannya diperlakukannya sebagai goodwill-nya. Sehingga di sini untuk pengertian goodwill, yaitu goodwill sebagaimana terkait dengan kombinasi bisnis, yaitu terdiri atas seluruh faktor-faktor berwujud yang memungkinkan sebuah usaha untuk memperoleh laba di atas rata-ratanya. Di PSAK nomor 19, aset tak berwujud telah menyatakan bahwa goodwill itu merupakan suatu aset yang menunjukkan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari aset-aset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individu dan secara terpisah diakui. Sehingga di sini dinamakan goodwill positif itu timbul jika dari transaksi penggabungan usaha karena cost of investment yang dikeluarkan dari PT A untuk bergabung dengan PT B lebih besar daripada asetnya. Jadi di sini apabila nanti cost of investment dikeluarkan perusahaan yang membelinya lebih besar daripada aset dari perusahaan yang dibeli atau di sini misalnya PT B, maka perlakuannya
dinamakan sebagai goodwill positif. Kemudian yang kedua, akan diperlakukan sebagai goodwill negatif jika akan menambah laba perusahaan yang mengambil alih aset pada laporan komprehensifnya, sehingga secara tidak langsung akan menambah ekuitas dari perusahaan yang diambil alih aset pada saldo labanya. Selanjutnya kita akan membahas contoh metode purchase atau metode pembelian untuk yang goodwill positif. Di sini contoh kasusnya, PT Bima akan mengambil alih aset bersih milik PT Cherry dengan menerbitkan 50.000 lembar sahamnya, di mana nilai nominalnya yaitu 10.000 per lembar sahamnya, dan nilai pasalnya yaitu sebesar 20.000 per lembar saham, dan selain itu dia juga mengeluarkan kas sebesar 200 juta. Selain itu dia juga mengeluarkan biaya-biaya yang dilakukan untuk melakukan penggabungan usaha, ada biaya komisi sebesar 50 juta, biaya akuntan sebesar 80 juta, biaya hukum sebesar 70 juta, biaya penerbitan saham sebesar 60 juta, biaya pengeluaran saham sebesar 70 juta, dan biaya pendaftaran saham sebesar 70 juta. Kemudian diketahui nilai buku dan nilai wajar dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha sebagai berikut. Di sini ada rekening PT Bima, kemudian ada rekening PT Cherry sebesar nilai buku, kemudian ada rekening PT Cherry untuk nilai wajarnya. Di sini untuk PT Bima, di aset non-lancar rekening tanah sebesar 300 juta, kemudian bangunan 500 juta, kendaraan 300 juta, kemudian hak paten 200 juta, kemudian di aset lancarnya ada kas sebesar 300 juta, kemudian di piutang ada 150 juta, kemudian di persediaan ada 250 juta, sehingga total aset untuk PT Bima sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian untuk liabilitas di PT Bima ada sebesar 500 juta rupiah, kemudian ada modal saham 700 juta, kemudian ada tambahan modal store sebesar 500 juta, kemudian ada saldo laba sebesar 300 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas untuk rekening PT Bima adalah 2 miliar. Berikutnya untuk di rekening PT Cherry, untuk nilai buku, di aset non-lancar ada tanah sebesar 150 juta, bangunan 250 juta, kendaraan 250 juta, kemudian di aset lancar ada kas sebesar 250 juta, piutang 150 juta, persediaan 250 juta, sehingga total aset PT Cherry sebesar 1,3 miliar. Kemudian untuk di liabilitasnya di PT Cherry ada 300 juta, kemudian ada modal saham sebesar 500 juta, tambahan modal di store sebesar 300 juta, kemudian ada saldo laba sebesar 200 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas di rekening PT Cherry nilai bukunya adalah 1,3 miliar. Berikutnya, untuk di PT Cherry ada yang sebesar nilai wajarnya. Di rekening aset non-lancar ada tanah sebesar 200 juta, bangunan sebesar 400 juta, kendaraan sebesar 350 juta, kemudian hak paten 50 juta, kemudian di aset lancar ada kas sebesar 300 juta, kemudian ada piutang sebesar 200 juta, ada persediaan sebesar 300 juta, sehingga total aset nilai wajar PT Cherry sebesar 1,8 miliar. Kemudian di liabilitas nilai wajar PT Cherry ada 400 juta rupiah. Kemudian diminta buatlah jurnal dan neraca penggabungan PT Bima dan PT Cherry dengan metode purchase atau metode pembelian. Langkah yang pertama, kita membuat jurnal penggabungan usaha, di mana di sini ada rekening di kredit yaitu modal saham, tambahan modal di store, dan kas. Sedangkan rekening di debit ada biaya penggabungan usaha atau cost of investment. Yang pertama, kita akan mencari modal saham. Untuk rumus modal saham yaitu diperoleh dari nilai nominal dikalikan dengan lembar saham. Di mana di sini nilai nominalnya tadi adalah sebesar Rp10.000 dan
lembar saham yang dikeluarkan untuk membeli PT Jerry tadi sebesar 50.000 lembar saham, sehingga Rp10.000 dikalikan dengan 50.000 lembar saham, sehingga modal sahamnya adalah Rp500 juta di kredit. Berikutnya, yang kedua kita mencari tambahan modal disetor. Di sini untuk tambahan modal disetor rumusnya adalah nilai pasar dikurangi dengan nilai nominal dikalikan dengan lembar saham, di mana tadi nilai pasarnya adalah Rp20.000 kurangi dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 dikalikan lembar saham tadi yang dikeluarkan untuk membeli PT Jerry sebesar 50.000 lembar saham, sehingga diperoleh Rp20.000 dikurangi dengan Rp10.000 dikalikan dengan 50.000 lembar saham, sehingga didapatkan Rp500 juta. Kemudian berikutnya, untuk membeli PT Jerry, tadi PT Bima mengeluarkan juga kas sebesar Rp200 juta, sehingga karena kas berkurang, maka di sini masuk di rekening kredit, ada keluar sebesar kas Rp200 juta, sehingga total dari biaya penggabungan usaha yang dikeluarkan PT Bima yaitu adalah Rp500 juta ditambah dengan Rp500 juta ditambah dengan Rp200 juta mendapatkan Rp1,2 miliar. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat jurnal penggabungan usaha, di mana tadi untuk membeli PT Jerry, PT Bima mengeluarkan biaya-biaya penggabungan usaha. Yang pertama adalah biaya komisi 50 juta, kemudian dijumlahkan dengan biaya akuntan 80 juta, dijumlahkan dengan biaya hukum 70 juta, dijumlahkan dengan biaya penerbitan saham sebesar 60 juta, kemudian ditambahkan dengan biaya pengelolaan saham sebesar 70 juta, dan dijumlahkan dengan biaya pendaftaran saham sebesar 70 juta. Sehingga total dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian PT Jerry sebesar Rp400 juta. Sehingga di sini untuk rekening dikredit adalah kas karena mengeluarkan uang. Karena untuk mengeluarkan uang, karena kasnya berkurang, maka dikredit sebesar Rp400 juta. Dan di rekening debitnya yaitu adalah biaya penggabungan usaha sebesar Rp400 juta. Berikutnya kita akan mencari goodwill. Goodwill di sini yaitu perhitungannya adalah cost of investment atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan PT Bima untuk membeli PT Jerry. Yaitu tadi di jurnal sudah ada mengeluarkan 1,2 miliar, kemudian ditambahkan dengan tadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun usaha sebesar Rp400 juta, yaitu sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian biaya pengembangan usaha tadi dikurangi dengan aset bersih. Rumus aset bersih adalah total aset dari PT Jerry atau PT yang dibeli dikurangi liabilitas PT Jerry atau PT yang dibeli, tetapi diambilkan dari nilai wajarnya. Tadi total aset PT Jerry dinilai wajarnya sebesar 1,8 miliar. Kemudian untuk liabilitas nilai wajar PT Jerry sebesar Rp400 juta, sehingga 1,8 miliar dikurangi 400 juta ketemu 1,4 miliar. Sehingga di sini biaya penggabungan usaha 1,6 miliar dikurangi dengan 1,4 miliar ketemu 200 juta rupiah. Karena di sini biaya penggabungan usaha lebih besar dari aset bersih dari PT yang dibeli sebesar nilai wajarnya, maka dinamakan goodwill positif. Jadi di sini ada goodwill positif sebesar 200 juta rupiah karena biaya pengembangan usahanya itu lebih besar daripada aset bersih dari PT yang dibeli. Tetapi jika di sini aset bersihnya lebih besar daripada penggabungan usahanya, maka dinamakan nanti goodwill negatif yang akan masuk menjadi saldo laba. Tetapi jika di sini biaya penggabungan usahanya lebih besar daripada aset bersihnya, maka dinamakan goodwill positif dan nanti di rekeningnya akan muncul rekening goodwill-nya.
Tetapi jika penggabungan ini lebih kecil daripada total aset bersih perusahaan yang dibeli, maka nanti akan menjadi goodwill negatif dan akan menambahkan saldo labanya. Berikutnya langkah ketiga kita akan membuat yaitu jurnal. Berikutnya langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal penerimaan aset bersih. Di sini untuk penerimaan aset bersih adalah seluruh rekening dari PT yang dibeli. Karena tadi yang dibeli adalah PT Jerry, maka seluruh aset bersih yang ada di PT Jerry sebesar nilai wajarnya kita masukkan semuanya. Yaitu ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan, ada hak paten, ada kas, piutang, persediaan, dan ada liabilitas. Tadi ada tanah di PT Jerry sebesar nilai wajarnya adalah 200 juta rupiah, untuk bangunan ada 400 juta rupiah, kemudian nilai wajar kendaraannya ada 350 juta, kemudian nilai wajar dari PT Jerry hak patennya ada 50 juta, untuk kas 300 juta, piutang 200 juta, persediaan 300 juta, dan liabilitas yang ada di PT Jerry sebesar nilai wajarnya adalah 400 juta rupiah. Kemudian tadi perhitungan goodwill tadi, karena goodwill positif, maka akan timbul di sini nama rekening baru, yaitu adalah nama rekening goodwill. Kita masukkan tadi sebesar tambahan 200 juta rupiah. Kemudian untuk cost of investment atau biaya penggabungan tadi, yaitu total biaya-biaya dikeluarkan tadi ada 1,4 dan 200 juta tadi, jadi totalnya. Kemudian di cost of investment ini tadi adalah biaya penggabungan yang dikeluarkan oleh PT Bima. Tadi ada 1,2 miliar ditambahkan dengan 400 juta biaya penggabungan tadi, jadi totalnya adalah 1,6 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah neraca atau transaksi penggabungan usaha. Di sini kita masukkan semua dari rekening PT Bima atau PT yang dibeli tadi. Rekening PT Bima dari aset melancar sampai dengan yang total liabilitas ekuitasnya. Jadi tadi aset lancar dari rekening Bima ada tanah 300 juta, ada bangunan 500 juta, kendaraan 300 juta, hak paten 200 juta, kemudian di rekening aset lancar ada kas 300 juta, kemudian di piutang sebesar 150 juta, kemudian persediaan 250 juta, kemudian di liabilitas ada 500 juta, kemudian di modal sahamnya ada 700 juta, kemudian tambahan modal store-nya ada 500 juta, dan di saldo labanya ada 300 juta rupiah. Kemudian berikutnya untuk yang di tabel penggabungan usaha adalah seluruh jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Tadi di jurnal yang penerimaan aset, yang nilai wajar PT Jerry yang kita beli atau PT Bima beli tadi. Berikutnya untuk tabel transaksi penggabungan usaha, kita peroleh dari jurnal yang kita buat sebelumnya. Jadi semua jurnal-jurnal yang kita buat sebelumnya, kita masukkan di tabel yang transaksi penggabungan usaha. Untuk di jurnal penerimaan aset tadi, kita masukkan di sini. Untuk tanah tadi ada 200 juta, kemudian ada bangunan ada 400 juta rupiah, kemudian ada kendaraan sebesar 350 juta, kemudian ada hak paten sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk kas, kita lihat tadi di biaya penggabungan usaha, yang pertama ada kas sebesar 400. Untuk tabel di transaksi penggabungan usaha ini kita peroleh dari jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk tanah kita lihat dari jurnal penerimaan aset. Nanti di jurnal penerimaan aset ada tanah di debit sebesar 200 juta, kemudian ada bangunan di debit juga sebesar 400 juta, kemudian debit kendaraan ada 350 juta, kemudian ada hak paten di debit sebesar 50 juta rupiah.
Kemudian untuk kas kita lihat jurnal yang di biaya penggabungan usaha yang pertama. Yang pertama untuk mengeluarkan kas tadi sebesar 200 juta, di kredit ada 200 juta. Kemudian di jurnal berikutnya ada penggabungan usaha, mengeluarkan kas di kredit sebesar 400 juta rupiah. Jadi sehingga tadi di kredit ada 200 juta ditambahkan dengan 400 juta, jadi ada di kredit 600 juta rupiah. Kemudian untuk yang di debit di jurnal penerimaan aset tadi ada sebesar 300 juta. Sehingga di sini karena kredit 600 juta dikurangi dengan 300 juta di debit, lebih besar kredit 300 juta, sehingga di sini maka untuk kasnya adalah pengurangan karena lebih besar kreditnya dibandingkan dengan debitnya, sehingga di sini ada pengurangan kasnya. Kemudian untuk piutang, kita lihat di jurnal penerimaan aset tadi ada 200 juta, kita masukkan, kemudian persediaan ada 300 juta, kemudian ada goodwill tadi sebesar 200 juta, kemudian di liabilitas ada 400 juta, kemudian di jurnal tadi sebelumnya, yang biaya penggabungan usaha tadi, ada jurnal di kredit sebesar 500 juta modal saham, kemudian untuk kredit juga ditambah investor ada 500 juta. Sehingga untuk neraca penggabungan usaha adalah penjumlahan dari rekening PT Bima dan dari transaksi penggabungan usaha. Jadi sini 300 tambah 200 ada 500 juta, untuk bangunan ada 500 juta ditambah dengan 400 juta ada 900 juta, kemudian kendaraan 300 juta ditambahkan dengan 350 juta ada 650 juta, kemudian hak paten 200 juta ditambah dengan 50 juta ada 250 juta, kemudian untuk kas karena 300 juta dikurangi 300 juta maka kasnya habis, kemudian piutang ada 150 juta ditambah 200 juta ketemu 350 juta, kemudian untuk persediaan 250 juta ditambahkan dengan 300 juta ketemu 550 juta. Kemudian untuk goodwill tadi kita masukkan 200 juta. Kemudian liabilitas tadi 500 juta ditambahkan dengan 400 juta maka 900 juta. Sedangkan di modal saham 700 juta ditambah dengan 500 juta ada 1,2 miliar. Kemudian tambahan modal di store 500 juta ditambahkan dengan 500 juta ketemu 1 miliar. Sedangkan saldo laba karena tidak ada tambahan maka tetap 300 juta. Sehingga di sini total asetnya dari PT Bima akan sebesar 3,4 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 3,4 miliar. Jadi sini harus balance antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dan kita selalu diberikan kesehatan. Sukses buat Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.